Mohon dukungannya dengan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih, selamat mendengarkan. Kisah ini berawal tahun 2000. Pada saat itu, aku masih duduk di bangku SD kelas 3. Aku yang masih polos dan bahkan aku tak begitu percaya dengan hantu. Tapi suatu ketika saat dimana di kampungku ada acara pernikahan, anak-anak di kampungku bermain di malam hari. Pada saat ada acara tersebut, waktu itu kami memutuskan untuk bermain petak umpet atau di kampung kami biasa disebut ucing saput sekali ewang. Kami berjumlah 10 orang dan dibagi menjadi 2 kelompok yang berjumlah 5 orang. Cara bermainnya adalah satu regu bersembunyi dan sisanya mencari. Singkat cerita, saat itu regu kami kebagian mencari regu yang sedang bersembunyi. Setelah 3 jam kami mencari, tapi tak ada hasil apapun. Saking kesalnya, salah satu temanku berkata, mungkin mereka bersembunyi di sawah perbatasan desa. Karena kesal, akhirnya kami tak berpikir panjang lagi. Kami mencari lawan kami sampai ke pematang sawah batas desa. Sepanjang jalan kami terus mencari sambil bercanda. Walau hati sedang kesal bin galau, begitu kerasnya suara tawa kami hingga memecah kesunyian desa yang jauh dari keramaian. Sampai-sampai kami tak sadar bahwa kami sudah di batas desa. Kami pun terus mencari, tetapi tetap saja tak kami dapati lawan kami. Sampai akhirnya kami mulai putus asa dan memutuskan untuk kembali ke desa. Angin malam mulai pekat, suara khas binatang saling bersahutan, membuat suasana yang tadinya ramai oleh kami menjadi sunyi senyap. Entah apa yang ada di pikiranku, tiba-tiba saja kepalaku menjadi berat dan langkahku melambat. Ketika aku sadar, aku tertinggal jauh dari teman-temanku di depan. Aku coba berlari, menghampiri mereka, akan tetapi mereka semakin jauh. Dan saat itu, hatiku mulai gelisah. Sekujur tubuhku pun merasa berat, beserta bulu kuduku yang tiba-tiba merinding. Aku pun terus berlari menghampiri mereka yang semakin jauh dan hilang. Aku pun semakin panik. Sesampainya di desa, tepatnya perbatasan desa dan ladang sawah, aku pun menghentikan langkah cepatku. Ku tarik nafas itu dengan keadaan susah payah, sambil menundukkan kepalaku dan memegang kedua lututku. Aku pun terkejut. Aku pun melanjutkan langkah kecilku, tapi aku merasa ada yang mengikutiku di belakang. Aku tak berani menoleh ke belakang. Kupaksakan terus berjalan hingga saat aku masuk ke tengah desa, pikiranku menjadi kosong dan kepalaku semakin berat. Tanpa sengaja aku menoleh ke kanan dan menoleh ke arah kaca rumah milik warga. Di situ aku melihat keanehan yang terjadi. Aku melihat cahaya putih berbentuk lingkaran di tengah-tengah kaca rumah tersebut. Karena penasaran, perlahan aku mendekati. Tetapi semakin ku dekati, cahaya itu semakin membesar dan membentuk sebuah kepala dengan posisi tubuh setengah badan mirip foto KTP. Dan yang membuatku terkejut, muncul kuncung di atas kepala tersebut seperti pocong. Seketika aku terkejut dan mulai berlari kocar-kacir ke arah keramaian acara pernikahan. Walau terkadang aku jatuh pula sambil teriak jurik jurik jurik. Sesampainya di tengah keramaian, salah satu bapak-bapak menangkapku dan menahan laju lariku dan mulai bertanya, "Ada apa, Ujang?" Panggilan untuk anak laki-laki. Akan tetapi mulutku terkunci, tak mampu berkata-kata.
Dengan pandangan yang kosong dan wajah yang pucat, aku pun mulai dijampi-jampi. Dan akhirnya aku bisa berbicara dan aku ceritakan semua yang terjadi. Sialnya, teman-temanku menghampiriku ketika aku bertanya, "Kenapa kalian meninggalkanku?" Mereka menjawab, "Lo yang kemana aja? Orang dari tadi kita nemuin anak-anak yang ngumpet di sini." Aku pun semakin heran dan aku pun berkata, "Lah, bukannya kita tadi nyari anak-anak ke sawah?" Mereka pun menjawab, "Ke sawah? Orang dari tadi kita nyari di sekitar desa kok." Sejak saat itu aku pun mulai percaya adanya hantu dan aku jadi jarang main di malam hari.